Oke, saya sudah selesai membuat semua subjek MK, Bapak Ibu. Ini angka ini adalah jumlah kata. Jadi misalnya untuk subjek MK yang menjelaskan teori video ini di artikel bukunya, buku bahan ajarnya ada 1343 kata. Nah, kemudian ini kita cek, bisa kita cek dari sini ya, mana yang belum ada, mana yang sudah ada. Nah, ini sudah ada masuk semua. Sekarang kita bisa mengunduh, kita generate dulu. Oke, kemudian kita unduh. Kita update daftar isinya dulu, Bapak Ibu. Oke. Semuanya ada 50 halaman ya. Ini nanti kalau fontnya kita gedein ya bisa lebih banyak halamannya. Nah, kemudian kalau sudah, kita lanjut ke PowerPoint ya. Ini memang tidak semua saya buatkan PowerPoint Bapak Ibu ya, tapi untuk mengingat bagaimana caranya membuat presentasi PowerPoint untuk subjek PMK menyusun analisis kebutuhan misalnya ya. Klik ini, oh sudah ada, sorry. Ini sudah ada. Ini enggak kelihatan ini angkanya, Bu. Nah, ini yang masih ini, Bapak. Oh, 0 ini belum ya. Nah, kita buat generate. Hanya 8 slide ya begininya. Ini kita download coba. Nah, ini Bapak Ibu hasilnya. Ya, lumayan Bapak Ibu ya. Nanti baru bisa kita revisi di beberapa tempat dengan manual. Nah, kemudian kita coba cek di yang mode ini ya, mode struktur ini. Ini mata kuliahnya, ini CPL yang dibebankannya ada 3. Ini CPL ketiga, ini hanya 1 CPMK. Ini bahan ajarnya ya. Jadi bahan ajar ini yang disusun yang menjadi buku tadi Bapak Ibu. Bahan ajarnya. Nah, kita bisa mengedit juga langsung dari sini, klik kanan, edit materi ajar. Nah, ini. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan evaluasi CPL, maka kita perlu membuat instrumen untuk alat ukur keberhasilan mahasiswa dalam mencapai subjek MK, dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ada di subjek MK itu. Caranya di sini ada edit instrumen evaluasi. Ini per CPL, ada 3 CPL. Ya, karena itu per CPL ini yang kita evaluasi Bapak Ibu ya. Kita bisa membuat lengkap per subjek MK ini, kita buat tugas atau kuis, atau hanya dalam
satu CPL ini kita hanya buat sekali tugas, tetapi dia mengukur semua CPMK juga bisa, terserah caranya bagaimana. Tapi yang disediakan di aplikasi ini itu adalah untuk mengukur per sub CPMK. Jadi misalnya ini ya, saya buat tugas untuk teori video ini. Nah, saya generate. Atau kalau manual tinggal klik ini Bapak Ibu, tambah soal. Nah, soalnya ditulis ya. Tetapi soal ini dasarnya apa? Dasarnya adalah artikel yang ada di sini tadi. Ini ya. Nah, kita bisa membuat otomatis soalnya seperti apa. Kemudian level kognitifnya itu ada C berapa. Mengingat, memahami ini yang dipilih, kita pilih C berapa. Kemudian kata kunci ini untuk memudahkan pencarian di database nanti Bapak Ibu. Kemudian ada rubrik penilaian. Kalau menambahkan rubrik, nah ini kondisinya bagaimana, skor maksimalnya berapa. Nah ini kalau kita buat secara manual. Tapi kalau membuat pakai bantuan AI, kita tinggal klik generate AI, kita pilih level kognitifnya C berapa. Kalau pertemuan pertama itu kita tes mahasiswa paham apa enggak gitu ya. Levelnya adalah memahami. Mulai generate. Nah ini dia membuatkan 3 soal, 3 tugas Bapak Ibu ya. Kita ini demikian juga beserta rubriknya dia. Kita pakai, nah sudah otomatis tersimpan Bapak Ibu. Kalau mau edit ya tinggal edit. Ini yang dibuatkan oleh AI. Skornya apa itu, rubriknya ini. Nah rubrik ini digunakan untuk nanti kalau kita memakai AI untuk membantu mengoreksi jawaban mahasiswa. Jadi ada rubriknya di sini. Kalau jawabannya nggak relevan, skornya 0. Kalau analisis ada jawabannya tapi analisisnya nggak lengkap, skornya 50. Kalau analisisnya komprehensif dan solusi inovatif, skornya 100. Jadi ini rubriknya ini sesuai soalnya, ya, sesuai pertanyaannya. Nah, apakah kita pakai semua? Monggo terserah. Tapi kalau dipakai hanya satu, berarti yang dua dihapus, ya. Yang dua dihapus. Ini kita membuat satu soal. Ini bisa kita cetak Bapak Ibu ya. Soalnya kalau diterapkan ke UTS, ke mahasiswa bisa kita cetak. Kalau kita terapkan di LMS ya nanti dulu Bapak Ibu ya, kita selesaikan dulu. Kita nanti akan menggenerate RPS ini ke modul digital. Saya kembali ke instrumen. Untuk yang subjek 42 saya pilih misalnya kuis ya. Generate pakai AI, yes. Dia akan membuat soal kuis. Nah, bedanya dengan yang tugas tadi, kalau kuis ini dosen nggak perlu mengoreksi Bapak Ibu. Jadi skor atau nilai mahasiswa
itu otomatis dibuat oleh LMS, oleh Moodle dalam hal ini. Jadi besar kecilnya nilai tergantung banyak sedikitnya jumlah jawaban benar yang dipilih oleh mahasiswa. Karena soal apa itu kuis ini adalah modelnya pilihan ganda. Dia masih merancang ini Bapak Ibu, soalnya seperti apa. Kita tunggu. Nah, ini sudah jadi. Ada berapa soal yang dia buat? Ada 5. Ya, sih pakai. Nah, kita masuk Bapak Ibu ya. Ini ada 5 soal. Kemudian ini kalau mau nyetak ya. Kemudian anggap saja ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Kita sudah membuat semua instrumen untuk menilai CPL. Nah, nanti selanjutnya bagaimana pelaksanaannya di pembelajaran? Maka kita pertama harus membuat master course ya di LMS. Ini sudah ada tapi versi lama saya hapus dulu. Nah, kita jadi yang mulai dari awal tadi RPS tadi Bapak Ibu, CPL, CPMK, kemudian sampai bahan ajar, PowerPoint, kemudian kuis, tugas, kita jadikan satu di dalam sebuah modul digital atau bahasa kerennya yaitu course di dalam sebuah Learning Management System atau LMS. Kita buat ini menggunakan Moodle 5.1. Nah, sudah jadi Bapak Ibu, cepat sekali. Ini kalau mau mengunduh filenya, backupnya, model course dalam bentuk file MBZ, Bapak Ibu tinggal klik ini di download ya. Download. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu restore atau kembalikan jadi course lagi di LMS manapun. Ya, kalau ini hasilnya seperti ini, saya buka. Nah, ini Bapak Ibu. Ini master course Bapak Ibu ya. Untuk mata kuliah pengembangan media audiovisual. Jadi dia punya master course yang sudah jadi. Di sini sudah lengkap tadi ya. Ada materinya. Eh, di sini sudah ada kata apa sih sapaannya ya. Selamat datang mahasiswa hebat prodi S1 TP. Dalam perkuliahan ini Anda diajak dan seterusnya. Kemudian kita tes isinya, kita lihat isinya Bapak Ibu ya di pertemuan pertama punya 6%. Kita lihat isinya di materi yang lebih luas ini. Wah, ini gambarnya terpotong. Ini nanti karena terlalu besar Bapak Ibu ya. Atau mungkin sengaja di crop. Ini materinya, kemudian ini tugasnya Bapak Ibu yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, ini. Nanti Bapak Ibu memberi nilainya di grading ini. Ini ada kuisnya juga. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu bikinnya nggak perlu manual ya, dari tadi yang saya tunjukkan tadi tinggal klik aja ekspor ke Moodle. Selanjutnya kalau ini sudah selesai maka kita akan memasukkan master course ini ke dalam kelas sungguhan di manajemen kelas perkuliahan. Nah, ini. Nah, ini misalnya untuk angkatan 2024 ya. Ini ada course yang lama tapi bukan dari OBE, saya hapus dulu. Nah, saya akan menggenerate yang master course tadi untuk kelas 2024. Saya generate. Nah, sudah jadi. Ini alamatnya Bapak Ibu.
Bisa refresh ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini yang eh, apa itu master course yang sudah di restore menjadi course sungguhan yang dipakai di perkuliahan. Jadi nanti tahun depan ketika mata kuliah itu dijadwalkan lagi, kita nggak perlu lagi membuat dari awal, ya, karena sudah mempunyai master course ini, maka untuk perkuliahan-perkuliahan selanjutnya kita tinggal generate saja untuk masing-masing kelas, di mana kita dijadwalkan mengajar di kelas itu. Begitu Bapak Ibu. Refresh. Nah, seperti ini. Nah, nanti untuk evaluasinya, ya, evaluasinya ada di rekaman berikutnya aja. Ini sudah terlalu banyak ini. Saya stop dulu Bapak Ibu.